Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan yang kaya akan potensi, keindahan alam, dan kekuatan budaya. Dengan lebih dari 500 pulau dan bentang wilayah yang luas, tugas menghadirkan infrastruktur yang memadai bukanlah hal yang sederhana. Setiap kilometer jalan, setiap jembatan, dan setiap akses penghubung memiliki makna yang besar bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berkomitmen untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya kokoh secara fisik, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan instrumen penting pemerataan pembangunan. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia, salam damai. Saya Benyamin Nahak, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah utama yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini adalah rendahnya tingkat kemantapan jalan provinsi. Dari total 2.679,31 km jalan, sekitar 870 km atau 32,26% jalan masih berada dalam kondisi tidak mantap. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga ruas jalan provinsi belum dapat memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan juga efisien. Ketidakmantapan jalan ini berdampak langsung pada keterhubungan wilayah, memperlambat distribusi barang dan jasa, serta menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Salah satu akar persoalan dari masalah ini adanya kesenjangan fiskal. Kapasitas pendanaan daerah belum mampu mengimbangi kebutuhan besar untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan. Akibatnya, perbaikan jalan berjalan dengan lambat dan ketertinggalan terhadap standar pelayanan minimal semakin melebar. Kami menghadapi tantangan besar bagaimana membangun infrastruktur yang merata, sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Dari sanalah muncul gagasan ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang sudah ada, khususnya daerah milik jalan ya, bagian-bagian jalan untuk membantu daerah menjadi lebih mandiri secara fiskal. Setiap ruas jalan adalah aset publik ya. Tapi selama ini kita belum melihatnya sebagai sumber daya ekonomi. Kita hanya berpikir bagaimana memeliharanya, belum bagaimana memanfaatkannya secara berkelanjutan dan legal. Proyek perubahan GBR NTT digagas untuk mengatasi masalah strategis rendahnya tingkat kemantapan jalan provinsi akibat kesenjangan fiskal. Solusi terobosan yang ditawarkan adalah akselerasi implementasi Perda nomor 1 tahun 2024 melalui penerbitan peraturan gubernur tentang pemanfaatan daerah milik jalan. Melalui proyek perubahan ini, kami ingin mengubah cara pandang terhadap aset publik ini. Jalan bukan sekadar penghubung antar wilayah, tetapi juga penghubung menuju kemandirian fiskal. Kami ingin memanfaatkan daerah milik jalan dengan prinsip tertib, aman, produktif, agar setiap meter ruang yang kita miliki bisa berkontribusi bagi pembangunan. Strategi pertama dalam implementasi proyek ini adalah penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan gubernur. Tahapan dimulai dengan pembentukan tim efektif proyek dan tim penyusunan Ranpergub pada minggu pertama bulan September 2025. Tim ini melibatkan unsur internal Dinas PUPR, BPKAD, dan Biro Hukum. Pada akhir Agustus hingga awal September, dilakukan koordinasi kunci dengan gubernur, kepala balai, dan kepala BPKAD untuk menyamakan persepsi mengenai potensi PAD baru serta alur penerimaan retribusi. Tahapan ini menjadi pondasi penting agar kebijakan yang dirumuskan selaras dengan kepentingan keuangan daerah dan arah pembangunan provinsi.
Pilar kedua adalah pembangunan ekosistem digital serta peningkatan kapasitas teknis untuk memastikan pemanfaatan daerah milik jalan berjalan secara akurat, transparan, dan terukur. Tahapannya dimulai pada minggu pertama bulan September dengan pembentukan tim survei internal dan persiapan peralatan seperti GPS dan drone yang telah terkalibrasi penuh. Pada minggu kedua hingga minggu keempat bulan September, tim melaksanakan survei lapangan pada ruas Simpang Polda hingga Simpang Patung Merpati sepanjang 5 km. Pengambilan data ini mencakup utilitas yang berada di dalam daerah milik jalan dengan pendampingan dari BPN untuk memastikan akurasi batas fisik. Seluruh tahapan dalam dua pilar utama yaitu formulasi regulasi teknis dan pembangunan ekosistem digital berhasil dicapai 100% dalam rentang waktu September hingga Oktober 2025. Keunggulan inovasi ini adalah yang pertama integrasi, regulasi, dan digitalisasi. Ya. Terus yang kedua target PAD jelas. Ya, sekitar 20 miliaran per tahun ya. Terus yang ketiga kerjasama multi stakeholder. Ini dari beberapa SKPD lain terlibat secara terstruktur. Kemudian yang keempat adalah fokus kemandirian fiskal untuk infrastruktur daerah. Dalam konteks nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi strategis sebagai salah satu dari 21 daerah inovatif di Indonesia. Dari seluruh provinsi di Indonesia, hanya 7 provinsi yang telah berani mengambil langkah provokatif untuk memformalkan pemanfaatan daerah milik jalan sebagai sumber daya ekonomi daerah. Ketujuh provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. 3 output utama implementasi, pertama adalah dokumen Ranperkup terharmonisasi, yang kedua peta digital utilitas GIS, yang ketiga kesepakatan dengan BUMN BUMD. Transformasi ini tidak bisa dilakukan sendirian. Kami mengajak semua pihak dari organisasi perangkat daerah terkait, swasta hingga masyarakat untuk bersama-sama menata dan memanfaatkan aset publik ini demi kemajuan NTT dan kemajuan Indonesia. Kemandirian fiskal bukan sekadar angka di laporan, tapi kemampuan daerah membiayai kebutuhan sendiri. Dengan pengelolaan daerah milik jalan yang baik, kita bisa memastikan setiap pembangunan tidak berhenti. Karena keterbatasan dana, kami ingin menjadikan proyek perubahan ini bukan sekadar inovasi birokrasi, tetapi gerakan perubahan, cara baru memandang aset dan tanggung jawab dan masa depan NTT. Ketika proyek perubahan ini berjalan, dampaknya diharapkan tidak hanya terlihat pada peningkatan PAD. Lebih dari itu, proyek ini ingin menghadirkan ketertiban dalam pemanfaatan ruang jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan memperbaiki tata ruang provinsi. Kemandirian fiskal infrastruktur adalah tujuan jangka panjang. Dengan memanfaatkan daerah milik jalan secara optimal, Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan memperkuat kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan. Masyarakat juga akan merasakan manfaat langsung dari peningkatan kualitas jalan, penataan kota yang lebih rapi, hingga layanan publik yang lebih cepat dan tepat. Perubahan dimulai dari kesadaran, dijalankan dengan komitmen, dan diwujudkan melalui kerja bersama. Kami percaya bahwa daerah milik jalan adalah peluang emas yang harus kita kelola dengan bijak. Melalui proyek perubahan ini, kami ingin membangun NTT yang lebih kuat, dari jalan yang kokoh hingga keuangan daerah yang mandiri. Dengan regulasi yang kuat, sistem digital yang modern, dan sumber daya manusia yang kompeten, kita dapat membangun tata kelola aset jalan yang lebih tertib, lebih produktif, dan lebih akuntabel. Inilah komitmen kita bersama, memanfaatkan aset untuk masa depan yang lebih baik, dan membangun infrastruktur Nusa Tenggara Timur dengan visi yang lebih besar, lebih mandiri, dan lebih berkelanjutan.
Ayo bangun jalan NTT, ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia.